Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang apakah Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi palsu, seperti yang dituduhkan oleh banyak kalangan dari kekristenan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan disclaimer ya. Sebelum Anda menilai apa yang akan saya sampaikan nanti. Disclaimer ini sangat penting. Tradisi iman yang saya anut adalah tradisi iman betas wali yang berpegangan kepada 4 kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi, tradisi iman yang saya anut ini mengimani sepenuhnya Injil yang ada di dalam Alkitab, dan mengimani sepenuhnya Alkitab yang di dalamnya terdapat Injil, Zabur, dan Taurat, dan Al-Quran. Zabur adalah bahasa dalam tradisi Islam untuk Nebiim dan Ketubim. Zabur artinya adalah tulisan-tulisan. Jadi begitu ya. Nah, pembahagian 4 kitab itu berdasarkan juga dari periodisasi yang ada. Nah, ini berbeda dengan di dalam tradisi Islam yang lainnya. Tradisi Sunni, Salafi, dan Wahabi berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis, Al-Quran dan hadis. Adapun tradisi Syiah berpegangan kepada Al-Quran dan Ahlul Bait, atau tepatnya lagi adalah Itroh Ahlul Bait. Nah, sedangkan tradisi Bektaswari berpegangan kepada 4 kitab suci. Menurut tradisi Bektaswari, mereka yang berhak mengajarkan dan mentransmisikan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah para nabi atau para imam yang merupakan Ahlul Bait. Di dalam hal ini setelah Muhammad bin Abdullah adalah Imam Ali sampai kepada Imam Hasan Al-Askari dan kemudian Imam Mahdi Adil Parojo salam. Nah, begitu. Sedangkan hadis-hadis dan sunnah harus dievaluasi berdasarkan 4 kitab suci itu. Karena hadis-hadis dan tradisi-tradisi seperti Talmud, Misnah, Tosefta, dan tradisi-tradisi Bapak Gereja itu pasti bersumber dari kitab-kitab suci yang ada pada waktu mereka menyampaikannya. Nah, jika tidak, jika bertentangan, maka itu berarti bukanlah tradisi dari para nabi dan Ahlul Bait. Jadi itu disclaimer-nya ya. Ditekankan sekali lagi, tradisi iman yang saya anut mengimani Injil. Tentu saja, apakah jika saya mengimani Injil, maka saya harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh gereja-gereja Anda? Tentu saja tidak seperti itu kan? Oke, itu disclaimer yang pertama. Disclaimer yang kedua adalah, saya tidak menyampaikan ini agar Anda menerima dan mengakui kenabian Muhammad, agar Anda memeluk Islam. Saya tidak peduli Anda menerima atau tidak agama Islam. Saya sendiri sangat kritis dan saya menolak agama Islam ciptaan Umayyah dan Abbasiyah. Nah, itu sama halnya begini. Saya ingin mengatakan bahwa Siddhartha Gautama adalah seorang resi sejati. Dia bukan resi palsu. Resi adalah bahasa lain dari nabi. Ya. Beliau hadir di India dengan ajaran-ajaran yang luhur. Ketika saya mengatakan itu, bukan berarti saya akan langsung masuk menjadi orang Buddhis gitu. Tapi saya pasti akan belajar, menerima dan mengakui keguruan ya. Tapi saya akan memisahkan diri dari kekaisaran-kekaisaran, institusi-institusi yang mungkin menggunakan ajarannya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau untuk hal-hal yang baik, tentu saja saya akan terima, akan seperti itu. Nah, sekarang ke pembahasan utama. Apakah Muhammad bin Abdullah adalah nabi-nabi palsu? Berdasarkan dari Al-Quran, Injil, Nebiim dan Ketubim atau Zabur, dan Taurat. Bukan dari hadis-hadis ya. Tentu saja betul. Sebab Al-Quran pertama-tama itu sangat mendukung, mendakwahkan, mempromosikan, mengadvokasi otoritas Yesus Kristus. Bahwa beliau adalah seorang Mesias. Bahwa beliau lahir dari seorang ibu yang suci, Virgin Mary. Dan bahwa beliau naik ke surga. Oke. Dalam bahasa Islam itu adalah mengalami kegaiban kubro, ya, kenaikan Yesus Kristus itu ya. Nah, tentu saja Anda mungkin akan membantah saya hal seperti bukankah Al-Quran itu menyangkal Yesus disalib. Sebetulnya, teks Al-Quran An-Nisa 157 hingga 159 itu tidak berbicara mengenai historisitas penyaliban Yesus.
Sebaliknya, teks itu menceritakan ketika terjadi begitu banyak perdebatan yang menyangkal otoritas Yesus Kristus karena baginda itu mengalami persekusi, khususnya disalib. Kemudian datanglah firman Allah yang ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang menolak otoritas Yesus bahwa itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Dan kemudian menegaskan bahwa Yesus mengalami kenaikan dan orang-orang itu yang menolak Yesus sebagai Mesias akan mendapatkan pengadilan atau dievaluasi oleh Yesus sendiri. Nah, jadi teks itu tidak bicara mengenai itu. Hanya belakangan para mufasir memahaminya sedemikian rupa dan menjadikannya kriteria iman. Padahal itu bukan kriteria iman orang Islam sama sekali. Apakah Yesus disalib atau tidak itu sebetulnya tidak penting dalam iman seorang Muslim. Yang lebih penting adalah mengimani Yesus itu masih hidup sampai saat ini membimbing manusia dan hidup setelah mengalami kematian pertama dan tidak mengalami kematian kedua. Itu yang perlu dipahami. Jadi Yesus mengalami raja'ah sama seperti yang dialami oleh Nabi Ilyas atau Nabi Elia yang tidak mengalami kematian kedua dan beliau masih hidup sampai sekarang, dan juga tentu saja dialami oleh Nabi Idris atau Nabi Khidir yang di dalam Kekristenan atau Yudaisme dikenal sebagai Nabi Henok atau Enoch, dan di dalam tradisi Islam sendiri yang diyakini terutama oleh umat Syiah Imamiyah adalah Imam Muhammad Al-Mahdi Adil Salam yang masih hidup sampai sekarang. Jadi begitu. Hal berikutnya adalah Al-Quran itu dijuluki Al-Furqan. Kenapa? Karena seperti disampaikan di dalam Al-Baqarah 53 dikatakan Dekalog itu menjadi Al-Furqan. Keterangan yang ada di dalam Taurat itulah Al-Furqan. Keterangan itu adalah Dekalog. Disebut Dekalog di dalam Kekristenan biasanya atau di dalam Yudaisme. Jadi seluruh isi Al-Quran itu mendukung 10 perintah Allah, bahkan hukum Sabat. Tidak ada yang dibatalkan dari hukum yang diterima di Sinai. Esensi hukum itu, hukum murni katanya Philo Alexandria, atau katanya seorang Gnostik kenal, tiba-tiba saya lupa namanya. Namanya adalah Ptolemeus. Dia menulis surat kepada Flora, inilah hukum yang murni. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran itu membela semua ajaran yang ada di dalam Taurat. Di dalam tradisi-tradisi seperti Talmud, misalnya tidak boleh membunuh. Jika engkau membunuh satu orang, maka engkau akan membunuh semua orang di dunia. Menekankan Dekalog berulang-ulang, menekankan intisari dari hadirnya wahyu Taurat dan Zabur, membela Nabi dan Raja Daud. Ya. Jadi di mana sebetulnya letak kepalsuan Nabi Muhammad? Jika berdasarkan ego sektarian dan melihat dari hadis-hadis, Anda akan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Sedangkan hadis-hadis itu diproduksi oleh Abbasiyah yang hadir beratus tahun setelah kematian Nabi Muhammad. Dan Abbasiyah adalah mereka yang membunuh Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu para suksesor Nabi Muhammad, termasuk Umayyah mencoba menggenosida Ahlul Bait Muhammad. Nah, apakah Anda akan menerima orang-orang yang membunuh para apostel Yesus sebagai orang yang mengajarkan kekristenan? Tentu saja tidak, kan? Termasuk mereka yang telah mempersekusi Yesus saat itu. Nah, hal ketiga yang terpenting yang mungkin agak terluput saya sampaikan adalah seluruh nabi dan seluruh imam atau rasul yang menyampaikan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, mereka itu memiliki sijrah atau silsilah spiritual, baik itu secara nasab atau silsilah dari ayah ke anak, ibu ke anak, ya, genealogis, biologis, maupun silsilah spiritual. Misalnya seperti antara Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa, Elia dengan Elisha, itu tidak ada hubungan genealogis biologis sama sekali, tetapi itu adalah silsilah spiritual. Nah, begitu juga Nabi Muhammad memiliki sijrah atau silsilah spiritual sampai kepada Yesus Kristus. Seperti halnya juga ketika saya menyampaikan hal ini, tradisi iman Daudiyah yang bersanadkan kepada Bait Raswali, artinya saya punya silsilah spiritual sampai kepada Bait Raswali sampai kepada Nabi Muhammad, dari Imam Ali dan seterusnya kepada Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad sampai seterusnya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Musa alaihissalam, dan juga Nabi Daud. Nah, bahkan menurut sijrah kami, Nabi Daud itu adalah nenek moyang secara genealogis Muhammad bin Abdullah dan Ali ibn Abi Thalib. Itu ada di dalam kitab The Beloved and I juga. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Salam Sidamastu.